Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa tujuan hidup kita orang percaya, tujuan kita umat pilihan Tuhan, tujuan kita umat anak-anak tebusan Tuhan itu berbeda dengan anak-anak dunia, yaitu orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Tujuan kita murid-murid Tuhan, pengikut Tuhan, bahwa tujuan hidup kita hanya satu, bagaimana sepanjang hidup kita hanya untuk mengabdi kepada pribadi Tuhan. Sepanjang hidup kita berguna bagi Tuhan dan kerajaannya. Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi bagi Rasul Paulus, mempersembahkan hidupnya sepanjang hidupnya all out Rasul Paulus untuk Kristus. Di akhir perjalanan Rasul Paulus mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan, mati martir dipenggal kepalanya pada zaman Kaisar Romawi, mengalami aniaya yang sangat berat. Rasul Paulus mempersembahkan hidupnya all out untuk Tuhan. Ini adalah contoh bagi kita orang percaya, bahwa kita hidup bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati menebus dosa-dosa kita. 2 Timotius 2 ayat 11, benar perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jadi kalau Rasul Paulus kematiannya begitu mengerikan, kepalanya dipenggal, terpisah dari badannya, dari tubuhnya, tetapi Rasul Paulus memperoleh hidup yang kekal di kerajaan surga di rumah Bapa. Karena Tuhan Yesus bersabda, barang siapa yang mengasihi nyawanya akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa yang tidak mengasihi nyawanya karena Kristus, karena berita Injil, dia akan memperoleh nyawanya kembali. Roma 6 ayat 8, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Jelas Roma 6 ayat 8 bahwa jikalau saudara dan saya mati karena Kristus, kita percaya bahwa kita juga akan dihidupkan dengan Dia, yaitu dengan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi saudara, firman Tuhan ini menekankan kita hidup bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan Tuhan. Kalau kita bekerja bukan sekedar hanya mencari uang, tapi dimanapun kita berada, bekerja, orang melihat bahwa kita pengikut Kristus, murid-murid Tuhan, menjadi saksi Kristus, menjadi surat terbuka bagi Kristus. Kalau kita berumah tangga, itu pun juga untuk kepentingan Tuhan, untuk kepentingan Kristus. Jadi kalau kita tidak berumah tangga, masih single fighter, itu juga untuk Tuhan. Kalau kita profesinya sebagai dokter, itu pun juga untuk Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan, profesi kita, semuanya untuk Tuhan, saudara. Kalau saudara menjadi guru, itu juga untuk Tuhan, saudara. Kalau bisnis kita berhasil, semuanya untuk Tuhan. Jadi segala ruang gerak hidup kita orang percaya untuk kepentingan Tuhan, saudara. Saudaraku yang kekasih, itulah yang namanya kan hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu bukan sekedar mereka yang memiliki jabatan sebutan hamba Tuhan, profesi sebagai hamba Tuhan itu disebut hamba Tuhan. Ini salah. Tapi hamba Tuhan itu semua orang percaya, pengikut Kristus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, itu hamba Tuhan, bahwa hidupnya semua untuk Tuhan. Jadi yang menjadi motivasi hamba Tuhan atau bukan itu
adalah motivasi kita, motivasi hidup kita. Itu dinamakan hamba Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan bahwa hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Galatia 2 ayat 20. Salam, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.